cuman patung, kenapa kau sembah-sembah? Kalau hanya patung, Bang, kenapa Abang sembah-sembah? Begini, Bang, ya. Saya ini begini loh. Saya ini memberitahu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Janganlah engkau ya membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, baik patung yang menyerupai apapun di bumi, baik patung yang menyerupai apapun di dalam laut. Janganlah engkau sujud menyembah kepadanya. Sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sampai kepada orang-orang, sebentar, kepada orang-orang yang, aduh gimana lagi isi Alkitabnya itu. Ya pokoknya seperti itulah, jadi nggak hafal saya kan gara-gara konsentrasinya. Begini Bang, konsentrasi yang saya maksudkan begini. Intinya Anda jangan sujud menyembah patung. Apakah Anda mau mendengar firman Tuhan? Bingung, bingung, bingung. Nah, kalau Anda mendengar puji Tuhan, amin, haleluya. Artinya Anda masih menghormati firman Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mendengar, saya lepas daripada tuntutan nanti di akhir zaman. Ya, karena tugas saya kepadamu sudah saya kabarkan, Bang. Dan ini bukan hanya kepadamu saja, kepada 4.600 di sini, siapa tahu ada mereka juga senang sembah-sembah patung. Senang sembah-sembah batu, ya kan? Ada batu dicium-ciumin, begitu dia percaya kalau cium-cium batu itu nanti bisa begini-begitu. Itu nggak bisa, Bang. Ya, bahwa ia tidak akan memberikan kemasyuran, kemuliaannya kepada patung. Tidak akan, Bang. Ya, jadi Tuhan tidak diam di dalam patung-patung itu, Bang, ya. Jadi, kalau Abang mau mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan, ya. Tapi kalau Abang mau dengar, mau ikut-ikutan, ya orang-orang yang saya katakan ini Bang, saya katakan ini jaringan bisnis patung internasional. Ya Bang ya, kalau Abang mau ikutan jaringan bisnis patung internasional, mau termasuk di dalamnya sudah masuk ke ini, ya terserah Anda ya. Saya hanya mengatakan demikian. Kira-kira bagaimana Bang? Ya. Anda mau menerima? Tidak. Tidak mau menerima. Mau lanjut nyembah patung Maria? Ya sudah. Lanjut. Ya sudah, terserah Anda lah Bang kalau seperti itu. Saya turunkan ya Bang ya. Terserah Anda. Saya hanya mengatakan yang benar. Heran mereka datang-datang lagi, udah dibilang bahasanya sekarang udah selesai kemarin itu teman-teman. Sama mereka masih dibela-belanya nyembah patung. Ini datang lagi nih. Datang lagi nih penyembah patung Maria. LL, Yes, udah dapat KTP-mu? Yes. Lu ini Sudah kenapa dapat lu? KTP-mu? Des. LL, Kenapa? kamu sudah sebentar. Pertanyaan saya sama kamu simpel. Apakah kamu sudah malu mengaku sebagai seorang Katolik? Des. Sebentar, saya tanya dulu. Simpel pertanyaan saya. Apakah kamu sekarang sudah malu mengaku sebagai seorang Katolik? Saya tidak malu karena saya itu. Kenapa tadi kau ngaku saksi Yehova? Sebentar, balikan dulu kameramu. Balikan dulu kameramu coba. Nyalakan kameramu coba. Oke, saya tanya dulu, coba jujur saya tanya. LL coba, kamera jangan kau mati-matikan. Siap. Coba LL, dengar. Pertanyaan saya simple. Iya, Bang Edis. Apakah kamu sekarang sudah malu? Bang Edis. Aku menyembah engkau, Bang Edis. Apakah kamu sekarang sudah malu mengaku sebagai seorang Katolik? Saya tidak beragama Katolik. Saya agamanya Saksi Yehova, Bang Oke, Edis. coba tunjukkan di KTP-mu coba. Saya tidak bawa KTP, Bang Edis. Ya sudah, kalau tunggu dulu KTP-mu dapat. Heran, bohong terus.
Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada yang mewakili mereka tidak berani datang. Nah ini udah datang lagi si Parlin, Bang Parlin. Ya silakan Parlin, nyalakan kameramu, silakan. Jangan nanti pamer, saya lagi kerja, saya lagi kerja. Saya nggak nanya kamu mau kerja mau apa. Yang dibahas di sini adalah sedang diskusi. Silakan, nyalakan kamera. Ya, udah. Sekarang lagi kerja lagi nggak kayak kemarin? Enggak, Om, nyantai aja. Oke, baik. Enggak perlu. Nggak. Enggak Karena perlu alasanmu menggiring lagi opini, kerja Om. terus. Loh, saya kan bilang, saya kerja Senin sampai Jumat, libur Sabtu sama Minggu, sudah jelas loh. Yang mau dengerin Jadi- kamu mau kerja Senin sampai Jumat siapa? Dengar Om dulu kan sekarang nanya. saya tanya. Loh, saya Apakah cuma kami menjelaskan- di sini dengar, tenang. Apakah kami di sini pengen tahu kamu kerja dari Senin sampai Jumat? Saya bisa menjawab tanpa dijeda ya. Soalnya Om dari tadi orangnya suka jeda terus. Padahal Om Iya, kalau di room masalahnya lain, kamu naik nah, cuman mau ya kan? pengumuman. Nah. Kepada seluruh pemirsa Penggiringan STV, opini. saya kerja dari Senin sampai Peng- Jumat. penggiringan opini, Ngapain Anda Penggiringan. mengumumkan begitu? penggiringan opini. Om, bisa enggak, Ya sudah. bisa enggak Om debat, bisa Ya enggak sudah, Om ya debat sudah. Siapa bercanda tanpa aja itu, menggiring tenang. opini. Saya bercanda aja. Sekarang enggak. coba apa yang mau Anda sampaikan kepada kami, silakan. Nah, saya cuma sebelumnya saya minta jangan dipotong-potong karena Om sendiri kalau di room orang lain kalau dipotong-potong Om sendiri mewek-mewek. Jadi jangan double standar Om. Kalau di room Anda jadi host, jangan orang dipotongin terus, Ya kasih sudah, orang kesempatan silakan, ngomong. silakan. Jangan kebanyakan Oke. curhat, nanti nangis, nanti menetes Nah, air mata. kan? Silakan. Menggiring opini lagi. Silakan. Nah, Apa yang mau Anda oke. sampaikan? Silakan. Oke, mari kita teruskan pembicaraan kita kemarin tentang patung ya. Mm-mm. Halo? Ya. Lagi. Nah, Kita belum patung selesai. Kita belum selesai tiap kali kita Patung lagi, Nah, patung lagi. dikat lagi, Memang dikat memang lagi. kesenangannya sembah Double standar patung. terus. Double standar terus. Patung Dipotong lagi, terus. patung lagi. Dipotong terus. Dasar Om, takut, Om. hobinya Om takut dengerin saya. patung. Nah, Om, silakan. takut ya kalau saya ngomong ya? Silakan penyembah patung, silakan. Apa yang mau Nah. Anda sampaikan? Silakan. Om takut ya kalau saya ngomong tanpa dijeda. Takut Silakan. dengerin saya ngomong tanpa saya kalau ngomong tanpa dijeda, Om itu takut ah. Saya ini newbie loh. Silakan. Ini baru 3 kali saya naik loh. Silakan. Nah, oke. Penyembah patung, kemarin silakan. lah ya, kemarin Om kan mengatakan bahwa sujud itu pasti menyembah. Mari kita buktikan Sujud. dengan data. Sujud pasti menyembah. Itu pasti kata Anda kan? menyembah. Itu kata Sujud Anda itu kan? bahasa Arab, bahasa Indonesianya Iya. menyembah. Bahasa Indonesianya ada banyak arti Om. Bahasa Indonesianya ada banyak arti Om bilang sujud itu hanya menyembah kan? Mari kita lihat kamus. Kita buktikan, oke? Kita lihat kamus. Oke, silakan. Ini saya buka KBBI ya. Hmm. Saya buka KBBI biar adil. Biar jelas. Enggak, sujud Sujud itu itu bahasa artinya- Arab. Sujud itu artinya 1, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Mm-mm. 2, pernyataan hormat. Pernyataan hormat dengan Mm-mm. berlutut serta menundukkan kepala ke tanah. Berarti apa? Sujud itu bukan hanya menyembah. Memang ada kata menyembah. Menyembah adalah salah satu terjemahan dari sujud. Jadi Oke. Anda itu sudah melakukan cherry picking. Polisi Oke. cherry Jadi picking boleh di mana nggak sujud Anda kepada hanya patung? kenapa nggak boleh? Kita lihat saja berdasarkan Oke. berdasarkan Coba buka ayatnya. Kita Alkitab. lihat berdasarkan ayatnya. Mari kita buka Alkitab. Ya, silakan. Keluaran 20 kan ya? Ya, coba baca silakan. Keluaran 20 kan? Oke, baik. Mari kita baca dari awal ya. Jangan hanya dipotong-potong. Kita baca dari awal. Dari awal kita baca Keluaran 20 ayat 2 ya. Silakan. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dari negeri perbudakan. Oke. Oke. Kemudian ayat nomor 3, jangan mempunyai Allah lain di hadapanku. Ingat, ini adalah konteksnya ya.
Langsung ke Jangan patung aja, mempunyai- langsung ke Loh, patung saja. ke patung. Sabar Om, sabar lah, sabar. Semua itu ada konteks Om. Semua itu ada konteks. Jangan hanya main semantik. Ini loh problemnya Om ini selalu main semantik. Om tidak mau lihat konteks. Konteksnya ada Bang, di ayat yang 3. ngantri, Jangan. yang ngantri naik mau banyak, yang lain yang mau naik banyak. Ya susah. Cepetan. Ya Cepetan. susah kalau Om nggak mau lihat konteks ya susah. Oke, sekarang lanjut ke ayat 4 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit dan bumi. Kecuali patung di bawah dan Maria. di dalam- Sebentar. Lanjutkan, Kecuali belum kecuali selesai. patung Maria. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan membuat bagimu patung yang jangan menyerupai apapun dipotong. kecuali patung Maria. Boleh kau buat Nah, untuk kan? disembah. Itu Penggiringan Alkitab. opini. Loh, Takut- memang takut itu pendengar. isi kitab kalian. Penggiringan Kok opini. gimana? Penggiringan opini. Kok penggiringan Om hanya opini? bisa menggiring opini. Anda tidak mau mendengarkan orang ngomong. Anda Jangan hanya suka membuat ngekat. bagimu Anda patung yang Anda menyerupai takut, kan? apapun Anda kecuali takut patung membuat Maria. orang bicara. Anda takut membiarkan orang bicara. Makanya Anda ngekat terus. Karena Anda takut. Cepat. Anda berusaha giring opini. Cepat, Main silakan. semantik. Nah, oke. Sekarang kita lihat ayat 5. Ayat 5. Janganlah kamu sujud atau dan. Ini sebetulnya bukan atau, Om. Kalau Om lihat bahasa aslinya, ini atau dan. Janganlah kamu sujud dan menyembah mereka. Sujud dan menyembah. Beda, Om. Kata-katanya. Ayo kita lihat bahasa Hebrewnya. Yang sujud itu adalah Coba proskuneo, kan, ditampilkan tadi ya? dulu kamera. Tampilkan di kamera coba. Apanya diambilkan kamera? Saya nggak ngerti caranya balik. Sebentar, oke, saya pelajari dulu. Balik itu Masa gimana? balik Oke, kamera oke. saja tidak bisa. Sabar. Nyantai aja Om, nggak perlu. Kalian tahu nggak kenapa? framing. Kenapa? Ini lihat Kalian nih. tahu nggak kenapa romo-romonya Membungkuk. nggak berani naik ke sini? Ya karena Membungkuk, takut membungkuk. romo-romonya. Sabar Om, sabar. Silakan. Jangan Nah ini jelas-jelas membungkuk ya. Jangan membungkuk. Ini proskuneo itu. Kau membungkuk nggak? Proskuneo itu Kau membungkuk nggak kepada patung? ada kata dan. Belum selesai Om. Belum selesai. Ada dan mana tadi ya? Membungkuk kepada mereka atau ini kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya ini welo ini dan menyembah mereka. Ini lihat, menyembah mereka. Jadi ada 2 syarat Om. Yang dilarang itu 2 syarat. Jadi jangan Om, sebentar saya balik Coba lagi ya. ditampilkan Balik lagi ayatnya ya. di layar. Memang mereka Sudah ini- saya tampilkan. Demi kau Aduh. boleh sembah bisnis patung lancar, kau halalkan segala cara. Nah, gini loh Ya kan? orang-orang gini loh. Lah ini sudah Loh kelihatan memang nih, iya, ayatnya. gimana? Lah, ini ayatnya. Sekarang Terus kamu ini ayatnya bertanya. jelas. Oke. Ayatnya jelas. Keluaran Ya kalau 20 ke ayat situ, 5. kalau ke situ kau nggak akan sembuh. Sekarang gini aja. Sekarang gini aja. Ya kan? Siapa yang Nggak berani jual-jualin patung ngelanjutin. itu? Nggak berani ngelanjutin. Parlin. Kita Bang pakai Parlin, kita pakai menurutmu siapa ayat yang tuh. jual-jual, yang punya pabrik patung itu siapa? Mulai framing, penggiringan opini. Loh, Kamu kita kalau bahas pakai itu kamu dasar, nggak akan kita sembuh. pakai data, Om. Udah gini aja. Sekarang Kita saya pakai mau tanya data, sama kamu. Om. Kita pakai data. Kenapa kamu ngomong terus? Jangan lari kemana-mana Om. Kita bicara tadi, jangan lari kemana-mana. Kita bicara ayat. Anda yang bilang, ayo bicara ayat. Sekarang kita bicara ayat. Anda lari. Anda sendiri yang ketakutan. Lah, saya bilang Ya ayo sudah, teruskan bicara ayat. mana di situ Loh, yang kau ayo kita tampilkan di bicara. layar mana? Loh, ini saya lihat ini. Apa Nah, yang coba. Oh, ini nah, Coba kata per kata, Oh, coba. ini. Kata Loh, per kata. Keluaran. Loh, jangan kata per kata. Anda harus harus Kata lihat per total, kata. Om. Jangan main semantik Om sama saya. Coba Jangan main kata per semantik. kata. Di mana di Itu situ? semantic Mana di situ policy. sujud? Mana di situ menyembah? Coba. Fallacy. Oke, ini ada kata sujud ya. Jangan sujud atau menyembah. Oke, kata sujud di situ dan apa? menyembah. Sujud itu proskuneo atau bahasa Oke. Hebrunya. Boleh tidak Bahasa proskuneo? Hebrunya ini. Loh, jangan hanya motong kata Om. Jangan Ya, hanya berarti motong boleh kata. tidak sujud. Jangan hanya. Oke, saya kasih analogi lah Om ya. Kalau Om misalnya harus naik ke pesawat, Anda harus bawa paspor dan Jangan paspor lari dan visa. kemana-mana Nah, pesawat. Boleh Anda- tidak sujud kepada patung? Karena Anda loh, ini Anda penggiringan opini. Ini karena Anda sudah Penggiringan opini ditanya Loh, boleh sujud Anda tidak kemana-mana. mendengar. Anda tidak mendengar. Yang Karena saya Anda tanya sudah- boleh tidak Loh, sujud kepada patung? Kalau sujud saja enggak apa-apa. Tulisannya Sujud jelas. boleh. Jangan Boleh sujud kepada patung. Jangan sujud dan menyembah. Itu kata-katanya Iya, loh. berarti Itu boleh ayatnya. sujud kepada patung. Memang
Baik. sujud dan menyembah. Oke, Nah, saya tampilkan mulai dulu kan, di layar ya. mulai ya kan ya. Mulai, wis Mulai. angel. Mulai Wis penggiringan opini. angel. Mulai. Penggiringan opini. Penggiringan opini. Angel, mulai. Pakai Oke, patung. saya Pakai balikan gambar dulu. untuk menggiring opini. Menggiring opini. Lah iya. Opini. Sebentar, Parlin. Simple, Anda mau pakai simple. data, Anda mau pakai data atau mau pakai Parlin, gambar, Om? simple Gambar dulu. itu data. Gambar itu referensi. Kita Kenapa pakai kamu referensi, Om. gelagapan kok ngomong terus begitu? Boleh nggak saya ngomong gantian? Loh, saya mau ngomong aja sama Anda dipotongin terus. Udah Padahal di selesai tempat belum? lain Anda belum selesai. Loh, saya masih Silakan, ngomong lanjutin, lanjutin. Anda potong terus lah ya. Saya ngomong. Nah, Lanjutkan. Silakan lanjutkan. Saya- sampai selesai. saya mau ngomong sama Anda dipotong terus. Kalau di tempat lain Anda Lanjutkan. mewek-mewek. Anda Lanjutkan. mewek-mewek di tempat lain. Nah, Lanjutkan. saya oke, berdasarkan ayat yang dilarang adalah sujud dan menyembah. Makanya saya bilang jangan dipotong-potong, jangan hanya pakai satu, jangan hanya bilang sujud, tapi sujud dan menyembah. Itu yang dilarang, Om. Itu yang dilarang. Nah, sekarang Oke. kalau kita pakai analogi, Anda mau naik pesawat, Anda disuruh bawa paspor dan visa misalnya. Anda bawa paspor aja, bisa naik apa enggak? Nggak bisa. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau orang bilang sujud dan menyembah, ya sujud dan menyembah, jangan hanya bilang sujud. Naik pesawat Anda bawa paspor aja, nggak bawa visa, ya Anda ditolak. Oke. Logikanya di situ, Om. Jangan dipotong-potong main semantik. Ya udah, Sudah. silakan. Udah bisa Oke. sekarang saya gantian. Tarik Oke, napas dulu, silakan. tarik dulu napas, tarik napas. Wah, Wah, gitu. oke. Baik, Ayo, silakan. baik. Silakan. Baik. Jadi menurut Anda kalau sujud saja Iya. boleh, kalau sujud saja boleh, tapi Secara Alkitab ya. tenang, kan tadi udah selesai ngomong. Loh, Anda tadi tanya kan? Belum Anda selesai tanya. ngomong. Oke, silakan. Oke, kalau sujud saja boleh, yang penting nggak nyembah, betul? Betul. Oke, baik. Kalau sujud saja boleh, yang penting tidak menyembah. Sekarang kita kasih contoh orang sujud kepada patung ya. Baik. Karena Oke. memang sesama penyembah patung tidak boleh saling menikung. Oke. Silakan. Pertanyaan saya kepada Anda, berarti menurut Anda gambar yang di bawah ini menurut ajaran iman Katolik berarti boleh. Boleh saya jawab? Jangan dipotong ya. Dijawab simpel Jangan saja. dipotong. Menurut Nggak Anda. bisa, nggak bisa. Eh. Jangan suka Tadi framing, kau jangan sudah suka- ngomong selesai, jangan- loh, giliran saya kapan ini? Saya boleh ngomong, boleh nanya? Silakan. Baik, Silakan. pertanyaan saya. Bolehkah menurut Anda gambar yang di bawah ini karena dia hanya sujud saja, nggak menyembah menurut Anda gimana? Sudah? Dijawab, boleh Saya tidak. nggak? Saya tidak mau menjawab pendek. Itu artinya Anda penggiringan opini. Saya tidak mau menjawab pendek. Saya Loh, mau jawab gimana ini Nah, Anda berbelit takut kan? lagi? Takut kan? Kok Anda Takut kan? berbelit ditanya Nah, boleh atau enggak? Malah maunya menggiring opini. Saya ulang lagi. Maunya sebentar. menggiring opini. Sebentar. Semua bisa Saya- lihat ya. Saya Edis kasih hanya dulu, bisanya saya menggiring kasih dulu opini. gambar yang bagus sama kamu Edis ya. hanya bisa mau menggiring opini. Dia nggak mau jawaban panjang. Dia maunya jawaban Apakah anak SD. boleh? Apakah boleh saya berbicara? Edis hanya maunya jawaban anak SD. Apakah Tapi boleh tidak saya mau- berbicara? Loh boleh, tapi jangan saya Oke. disuruh jawab pendek. Kalau saya nggak boleh mau. berbicara, kapan saya boleh berbicara sekarang? Silakan. Oke, pertanyaan saya simple dan sederhana. Apakah gambar yang di bawah menurut iman Katolik boleh? Saya tidak mau menjawab pendek. Ini harus dijawab panjang. Saat Anda jangan menggiring berbelit opini. dijawab Nah, boleh atau enggak kok? Takut. Simple. Takut. Kok takut? Kok jadi saya yang Takut sama takut? nyupi loh. Saya menjawab Anda memaksa orang untuk menjawab pendek. Anda memaksa orang untuk menjawab pendek karena Anda ingin menggiring opini. Itu nggak Enggak, boleh, Om. biar pembicaraan kita nggak tidak bisa. berbelit-belit Tidak kesana kian bisa, kemari. Tidak bisa, Om. Itu harus Oke. dijawab panjang. Anda jangan menggiring opini. Anda itu hanya menggiring opini, Anda hanya main semantik, Anda hanya main emosinya orang. Anda hanya menggiring opini orang? Anda hanya menggiring opini dengan jawaban pendek. Nggak bisa kayak gitu, Om. Nggak bisa. Berarti Anda harus membiarkan bebas membiarkan orang bebas bicara.
Jangan memaksa orang jawab sesuai dengan maunya Anda. Oke, Itu sekarang namanya berarti mengiring menurut opini. Itu gimana namanya boleh nggak menggiring saya ngomong ini? Ya ampun, dia Lah, ngomong terus saya dari nggak tadi. boleh, saya nggak boleh ngomong. Anda, Boleh nggak saya ngomong An- ini? lah, Apakah saya ah, boleh ngomong? omongan Anda palingnya juga ngulang lagi. Jawab pendek, jawab Makanya pendek, saya jawab simple pendek. saja. Saya Menggiring. simple saja. Saya tidak Oke, mau saya simpel, tidak saya bisa tunjukin simpel. aja gambar yang lain ya. Tidak bisa simpel, tidak bisa simpel. Karena Anda hanya mau menggiring opini dengan jawaban simpel. Tidak Karena Anda boleh tahu, simpel, tidak boleh simpel karena nanti ketahuan. karena Karena loh, ya nanti karena Anda ketahuan kalau ketahuan. nyembah. Gimana? Kalau saya jawab panjang, Anda ketahuan bohongnya. Karena Anda kalau saya jawab panjang, Anda ketahuan menggiring opini. Makanya Anda tidak mau saya jawab panjang. Iya kan? Waduh, Anda baiklah, baiklah, takut. baiklah. Anda Berarti takut saya jawab panjang. Anda takut saya menjawab panjang karena Anda khawatir saya buka semua rahasia Anda. Anda itu hanya main Oke. semantik, main penggiringan opini. Oke, baik. Bukan Sebentar, pakai data. saya kasih dulu Bukan pakai gambar yang data. bagus. Saya kasih gambar dulu Anda yang nggak bagus untuk data, menyadarkan mereka ini harus gambar. dibandingkan. Baik. Gambar itu bukan referensi. Oke. Gambar itu bukan referensi. Oke. Anda jawab dulu sama saya. Kalau patungnya ini patungnya Maria boleh? Om, saya tidak bisa Jawab menjawab pendek. simple. Jawab simple. Beri saya Kalau kesempatan jawab patungnya ini seperti yang diganti saya mau. patung Maria boleh? Saya tidak bisa menjawab pendek. Jangan menggiring opini. Biarkan saya menjawab sebebas saya. Anda nggak bisa Ya sudah, kayak coba gitu, Om. silakan, Itu silakan, artinya silakan. Anda menggiring opini. Ya sudah, silakan. Oke, Hmm. jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Itu patung siapapun, mau patung dewa, mau patung Maria, mau patung apapun, selama tidak disembah, hanya sujud, itu tidak apa-apa. Oke, berarti Tidak nggak apa-apa ini. Sama juga bendera, nggak apa-apa, asal Oke. tidak disembah. Jangan Berarti tidak menurut disembah. menurut iman Tidak, Katolik, sebenarnya, loh, katanya saya tidak gimana? dipotong. Katanya sudah tadi. Belum. Saya masih ngomong dulu. Saya masih ngomong. Anda tidak memberi saya ini kesempatan. giliran saya. Tadi Anda udah Loh, ngomong panjang saya lebar. belum selesai. Gimana? Mana panjang lebar? Kasih orang Oke, kesempatan ngomong, Om. menurut iman Kasih orang Katolik, kesempatan ngomong. sebentar, menurut iman Kasih Katolik orang ini boleh. Oke, beri saya kesempatan ngomong ya. Beri saya kesempatan ngomong ya. Kalau Anda lihat menurut Keluaran 20 ayat 3, tadi sudah jelas. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah-Allah lain. Jadi kalau patung apapun itu, diperlakukan sebagai Allah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita tidak memperlakukan seperti Allah, itu boleh. Dan bagaimana kita sesuatu Oke, itu berarti dianggap sujud sebagai begini Allah? boleh? Saya belum selesai. Bagaimana sesuatu itu dianggap sebagai Allah jika kita sujud dan menyembah? Kata-katanya sudah jelas. Sesuatu itu dianggap Allah lain jika kita sujud dan menyembah. Bahkan manusia pun nggak boleh, Om. Makanya kemarin saya tanya, menyembah sujud pada Firaun boleh? Om sendiri nggak bisa jawab. Om sendiri jawab tergantung lah. Orang lain jawab tergantung diketawain. Om sendiri nggak bisa jawab tergantung. Om sendiri jawab tergantung. Nah itu loh, double standar. Sudah belum? Ketahuan double standar. Sudah, silakan. Oke, simpel pertanyaan saya. Berarti menurut ajaran Katolik sujud kepada patung boleh? Sujud kepada patung asalkan bukan diperlakukan seperti Allah. Iya, berarti di gambar ini boleh. Loh, itu Allah apa bukan? Pertanyaan saya itu Allah apa bukan? Anda harus bisa tahu. jawab juga. Berarti sujud Loh, kayak gini boleh? Saya juga nggak tahu itu apa. Kalau sujud Budat bukan kau. sebagai Ya, kau kalau mandi sujud lumpur sana. bukan- Kau mandi lumpur sana kalau begitu. Memang sesama penyembah patung dilarang saling nikung. Memang lancar bisnis patung nih saudara-saudara. Lancar bisnis patung. Lancar bisnis patung saudara. Ya begitulah. Jadi teman-teman sekalian, kalianlah yang menjadi saksi ya. Boleh sujud, boleh. Yang penting nggak nyembah. Sujud boleh, yang penting nggak nyembah. Itu tahu nggak? Sama dengan begini, ngelihat boleh, yang penting nggak ngelirik. Amsyong. Heran dengan mereka ini.
Yuk, silakan. Silakan. Kita kasih naik ada Gun Saleh ya, Gun Saleh. Saleh. Ya, silakan Gun Saleh. Malam. Gimana kabarmu Gun Saleh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Enggak. Tadi kan saya kan agak aneh saya lihat fenomena Edis sekarang. Kenapa sekarang mulai menyerang Katolik? Tadi saya melihat tentang sujud. Sedangkan di kitab Edis, di Nehemia 8 ayat 6, ibadahnya bersujud. Apa yang Enggak, salah? bukan itu kita bahas. Gini, bukan itu. Gun Saleh, menurut Anda kan Muslim nih. Oke, saya tanya dulu sama Anda. Sujud itu, apakah itu asli bahasa Indonesia? Arab. Oke, itu aslinya bahasa Arab ya. Oke, kita ambil, kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya sekarang jadi bahasa Indonesia. Tapi pengertiannya dalam bahasa Arab, sujud itu ngapain? Ibadah. Bukan, posisi badannya gimana kalau sujud itu? Kepala kena ke bumi. Oke, saya balik dulu gambar saya ya. Oke. Apakah benar ini yang dimaksud dengan sujud itu? Enggak, itu penyembahan. Kayak begini, ini sujud bukan ini namanya? Sujud. Oke, sujud. Oke, kalau sujud ini kan tadi sudah kita katakan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Tunduk. Tunduk, Menunduk. menunduk. Tunduk lah, saya tunduk kepada sujud itu kan kita pakai kosa narasi sujud itu kan hanya untuk tentang keimanan atau tentang ibadah kepada orang tua, sujud kepada orang tua. Kan gitu. Oke, kalau menyembah itu posisi badan gimana? Oh, berdiri seperti di Nehemia 8 ayat 6. Jadi ini bukan menyembah ini berarti ini ya. Tidak. Itu tata cara, itu apanya refleksi apa namanya tahap demi tahap dalam beribadah. Oh, berarti ini bukan menyembah. Kembar mereka, agak-agak kembar memang ya sama-sama ini. Oke, baiklah. Padahal ya kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, nih. KBBI nih. Nih definisi menyembah nih dalam KBBI. Perhatikan ya. Konteksnya ibadah. Kita buka kata KBBI ya. KBBI, menyembah. Di dalam KBBI itu apa? Menyembah. Saya ketik dulu ya KBBI ya. Nih. Coba. Menyembah. Pernyataan hormat dan hikmat dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan itu ke jari ke hidung, menghormati dengan sembah kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan, simpuh tuh, hormat dengan penuh takzim, sujud hormat dengan khidmat dan seterusnya, menyembah nih. Menghormati dengan mengangkat sembah. Mengaku di bawah perintah, takluk. Tunduk. Berlutut seraya berdatang sembah, panjang berdiri lalu menunduk sambil menyembah, membungkuk. Nah itu udah menyembah, itu termasuk menyembah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu sudah termasuk menyembah. Nah, karena kalian kembar 11-12, yang satu nyembah patung, yang satu nyembah batu.
Pasti nggak bakal ngaku, nggak, kami nggak, kami nggak. Ya, namanya saling melindungi, mau gimana? Namanya juga sesama. Jangan saling menikung lah, gitu. Ya udah, kalian main peluk-pelukan dulu, main bela-belaan. Bentar. Di Mana? Nehemia 8 ayat 6 jelas di situ Esra sebagai imam yang ditunjuk oleh Yesus. Iya, masalahnya di mana? Ada dia sujud kan? Ada, betul. Jadi di mana yang aneh tentang kalau kita beribadah itu ada sujud yang aneh di mananya? Nggak aneh, aduh, ini orang ini PA. Kalau Anda sujud menyembah begini, tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah sujud menyembahnya ke batu atau ke patung. Patung menyembah ke batu itu mana ayatnya? Tadi sudah saya kasih gambar sama kamu. Alah, itu kan lain. Edis, Kembar mereka. Ya, coba kau mandi lumpur sana dulu. Kembar mereka semua ini. Tidak tobat-tobat. Demi supaya membela apa yang dicekokin dari kecil, ya begitulah terus ya. Kita kasih naik ada Bernard Nainggolan. Bernard. Oke, Bernard Nainggolan. Kita kasih naik ada Leo Putra. Ya, silakan Leo Putra. Yuk, silakan Leo Putra. Ya. Silakan Bang Leo Putra, nyalakan dulu kamera, Bang. Jadi ini topiknya sesama penerus ajaran pagan, jangan saling menikung. Topiknya apa? Kamera nyala dulu, Bang. Ya, sebentar. Silakan. Oke, kenalan dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Katolik. Katolik betulan Bang. Jadi jangan Islam lagi Anda. Kok wajah Anda kok seperti Islam? Nggak bisa ketebak ya? Iyalah, gimana? Coba jujur dulu Bang. Abang, sebentar Bang. Abang saya tanya dulu jujur. Agamanya apa? Saya Kristen Bang. Abang jujur dulu. Anda Islam atau Katolik? Katolik. Boleh tahu di gereja di mana, paroki mana? Saya di Kalimantan, paroki 100 Semesta Alam, Sintang. Oh ya sudahlah. Baik, silakan Bang. Apa? Gak tahu, makanya saya konfirmasi aja. Takutnya nanti Anda Islam ngaku Katolik gitu loh. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jadi yang masalah patung itu. Ya kenapa Bang? Patung terus ini kita bahas nih. Padahal kemarin sudah loh Bang. 3 hari yang lalu sudah ini Bang. Tapi terus-terusan terus gimana? Ya, jadi enggak itu sama masalah patung itu. Jadi apa? Jadi Yang apa Bang? Yang dikatakan menyembah atau apa tuh? Sujud dan menyembah tuh. Iya, jadi apa? Kalau menurut saya sih, kalau di Katolik tuh, itu hanya cuman apa itu namanya? Kalau kayak kami itu cuman hanya perantara gitu. Patungnya itu sebagai perantara. Di mana dalam Alkitab Bukan itu? menyembah patung. Bang, jangan diulang-ulang lagi, Bang. Saya nggak pernah baca
Bang, orang nyembah batu, nyembah patung itu nggak akan mau ngaku. Udahlah, dia nggak usah diulang-ulang. Capek kita ulang-ulang itu, Bang. Gini, di mana dalam Alkitab jadikanlah patung itu jadi perantara. Sekarang Memang gini aja, cuman Bang. perantara aja itu. Oke, sekarang gini aja. Betul tidak bahwa Iya. Anda tidak pernah membaca Alkitab? Ya, Jujur, Bang. Tidak Jujur, pernah. betul? Nggak tidak pernah. pernah. Oke, nggak pernah. Betul tidak Anda hanya ikut-ikutan? Iya, betul. Oke, makanya Bang, orang yang seperti itu adalah orang yang nggak pernah baca Alkitab dan cuma ikut-ikut. Kenapa? Karena kalau Anda baca Alkitab, Anda pasti tidak akan mau ikut-ikutan kayak begitu. Jadi intinya, teman-teman sekalian, inilah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah membaca isi Alkitab. Saya yakin itu. Seperti itu, Bang. Jadi pesan saya, janganlah kamu ikut-ikut. Gimana, Bang? Tanya balik bisa enggak? Silakan. Bisa enggak? Silakan, Bang. Abang pernah ke gereja enggak? Abang pernah ke gereja enggak? Sering. Iya, sering. Sering aja. Gitu. Iya, terus? Cuman sering. Mandi lumpur dulu, Bang. Mandi lumpur sana. Udah dijawab. Sering, Bang. Cuman sering. Gitu. Aduh, berat sesama. Penyembah patung ini memang gak ada yang waras. Oke, kita kasih naik ada. Wah, sudah datang lagi Rafael. Silakan. Edis. Ada Dewi nih. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Itu gambar Dewi siapa itu? Itu gambar Maria. Halo? Ya bentar. Dari mana itu Dengar dalam ya? Alkitab ada seperti itu? Iya, dasarnya di dalam Alkitab tuh gambar seperti itu dari mana? Nyalakan dulu kamera, Bang. Bentar. Saya tidak percaya itu gambar Maria, itu gambar Dewi Isis. Silakan. Bang, pertanyaannya gini, Bang. Tadi Anda tunjukkan gambar Maria ada di langit begitu, di awan-awan begitu. Dasar Alkitabnya itu di mana coba? Begini ya. Itu hanya lukisan ya, menggambarkan Maria itu seperti apa. Kalau kita pikir ya, Dis ya. Di gereja Anda hormati Ya, Alkitab Bang. itu enggak? Yang saya tanya dasar Alkitabnya, Bang. Dasar Ya, yang begini ya, Dis, menjadi dengar. dasar Alkitabnya itu. Ya, Bang. dengar sini ya, Dis. Itu adalah teologi dalam warna sebenarnya. Kalau kita pikir ya, Dis, contoh cerita dalam Alkitab itu Yesus, Saya Maria cuma melahirkan tanya Yesus. dasar Alkitabnya. Terus diletakkan di atas palungan. Dasar Kalau cerita, Alkitabnya. ya bentar dulu Edis, bentar dulu, saya bagi pengertian dulu. Kalau cerita terus kemudian Yesus diletak di atas palungan, Yosef itu di samping Maria. Kalau cerita itu di luar atau dibukir secara Memang seni dalam Rafael, saya lihat patung Maria, patung Yosef, terus palungan, ada bayi. Itu saya lihat ada dasar Alkitabnya itu ada. Yang saya tanya profilmu itu ada gambar seorang perempuan di langit. Di awan-awan, dasar Alkitabnya. Ya itu gambar saya ambil saja simpan di sana. Itu orang punya Pertanyaan lukisan saya tidak bukan masalah. dari mana Anda ambil gambar. Aduh, memang saya tidak kenapa tanya Anda mau Anda segambar ambil itu? gambar dari mana.
Saya tidak tanya Anda ambil gambar Saya dari ambil dari mana. Google. Yang saya tanya, dasar daripada gambar itu di dalam Alkitab di mana? Oke, memang di dasarnya tidak ada. Itu lukisan Ya orang. sudah, makanya saya bilang Saya kalian ambil ini untuk nggak simpan punya di profil saya dasar. sebagai gambar. Pokoknya begini, saya cuma mau bilang begini. Bang Kalian Yedis, begini, coba tenang, kita Rafael, berdiskusi, tenang dulu Rafael, tenang. untuk mengerti, Bang Yedis. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ya, mereka tunduk kepada orang tua, nabi, kepada raja tidak jadi masalah. Mereka itu juga penyembahan, tetapi Itu dalam yang saya hati mereka katakan tiap tidak hari. menyembah. Itu hanyalah yang tiap hari. Bahwasanya di dalam Alkitab orang proskuneo sujud menyembah manusia di dalam Alkitab itu tidak dilarang. Yang dilarang itu sujud proskuneo menyembah patung. Benda mati, langit kepada matahari, bulan, bintang itu yang tidak boleh. Anda paham? Paham? bukan itu yang bermasalah, Edis. Yang dikatakan menyembah itu menjadikannya Tuhan. Itu artinya dalam Alkitab. Bukan arti menyembah seperti Oke. Anda sujud dengan rasa hormat. Kalau orang berarti boleh Katolik, nyembah, dengar berarti dulu, boleh kalau nyembah orang patung. Katolik menyembah apa Kita artinya? kasih Menyembah gambar, kita yang kasih menghormati ataupun gambar yang bikin mereka sadar lagi. Ini diulang lagi, ulang lagi. Baik, kita kasih gambar yang supaya mereka sadar ya. Bang, lihat gambar di sini, di depan saya. Coba lihat, Bang. Lihat dulu gambar itu, Bang. Bang? Sudah lihat gambar itu? Oke. Berarti menurut Iya. Anda, boleh patung begitu yang di bawah? Lihat di gambar, Bang. Kalau Abang itu menyembah artinya apa, Edis? ya nggak usah, terserah kamu mau artinya apa. Pertanyaan saya yang di bawah itu boleh? Ya, kalau dia menghormati sosok yang ada di belakang patung itu hanya simbol sebenarnya. Oke, berarti jadinya. boleh yang di bawah itu. Dia hanya menghormati. Pertanyaan dalam saya pikirannya, yang di bawah itu boleh atau Dia- tidak? boleh asal saja dia Boleh. tidak menjadikan patung itu Tuhan. Boleh. Makanya saya bilang kalau agama Katolik itu kau sembah patung ayam, kau sembah patung Hanoman, kau sembah patung gajah, boleh. Oke, berarti kita boleh menyembah, pergi kita ke kuil-kuil lalu menyembah misalnya patung ular naga, boleh ya? Kameramu jangan kau matikan dulu. Jangan kau matikan kameramu. Nih, saya mau tunjuk ini. Saya tidak Oke, mematikan. berarti tengok, boleh. Edis. Maka tampaklah suatu Oh, kau tanda mau di lari langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan. Ini siapa ini? Menurut Anda ini siapa perempuan ini? Kau mau lari, Hah? mau mengalihkan Menurut Anda ini isu, siapa? Nggak, mau mengalihkan isu. Tidak, itu sama dengan gambar saya tadi. Makanya saya kata ini sama. Tadi kau Sama kutanya ini nggak tentang ada. gambar itu hanya bayangan. Tadi kutanya Ya, kau nggak ada, iya sekarang kan, tiba-tiba itu ada. tidak- Tadi nggak ada, sekarang itu ada. tidak Mau 100%, balik lagi ini isu tidak lagi. 100% benar. Lihat dulu Edis. Ya udah, Ini kau tidak di bawah 100% sana. benar. Tadi Ini ada kau hanya sudah kuturuti maumu. Kutanya tadi kau gambar Maria, kau lompat ke sini. Kutanya ke sini, kau lompat lagi ke gambar. Yang mana yang kau bahas? Satu dulu pilih. Heran saya dengan mereka ini. Tadi dibahas dari mana dasarnya? Nggak ada. Setelah pindah ke sini, balik lagi ke sana. Nanti saya balik ke sana, balik lagi ke sini. Intinya sudah kau katakan, saya sudah mewawancarai beberapa orang di sini, katanya menurut mereka yang di bawah ini nggak apa-apa, itu sesuai dengan iman Katolik menurut mereka. Nggak apa-apa. Ya, boleh sujud boleh kepada patung, boleh aja, nggak masalah, itulah kata mereka. Padahal di dalam Alkitab sudah jelas sekali itu. Tidak boleh. Tapi makanya saya pengen tanya teman-teman, sebenarnya pabrik patung-patung itu siapa itu yang punya pabrik-pabrik itu? Coba.
Itu bisnis lancar memang itu ya. Karena mereka bikin patung-patung seperti itu teman-teman, menghasilkan banyak duit. Saya kan sudah putar karena kalau cium-cium itu bayar. Makanya memang lancar bisnis ini teman-teman. Nih, kita kasih tunjuk ya. Kalau cium patung itu berbayar. Contoh, kita kasih dulu contoh satu ini ya. Nih, biar kalian lihat. Bayar ini. Ah. Cium. Jangan lupa bayar ya. Nah itu, bayarannya harus ada. Ah. Cium, bayar. Ah. Harus disimpan baik-baik teman-teman patungnya. Ah. Awas jangan jatuh patungnya. Tidak boleh patungnya jatuh. Sejak kapan di dalam Alkitab ada seperti itu dibikin? Dikasih tahu bukannya sadar ngelawan. Heran saya ini. Emang semua ini gara-gara RK ini. Ah, terus nih, ini bisnis patung lagi nih, nggak selesai-selesai nih. Nah, lihat tuh. Ah. Patung siapa lagi tuh yang diangkut-angkut itu? Ada di situ? Ah. Ada dibakar-bakaran, harus ada bakaran-bakarannya. Tuh. Patungnya emas itu mungkin atau apa tuh. Memang semua ini gara-gara RK ini. Katanya itu ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, coba dibilang itu ajaran Alkitab. Oh, heran saya. Kau tunjukkan dulu dalilnya itu dalam Alkitab di mana. Buatlah patung, junjunglah tinggi patung tersebut. Mana? Dikasih tahu tetapi ngeyel saja. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Ado Busan Araujo. Silakan. Silakan Ado Busan Araujo. Halo. Ado. Udah 1:30. Oke. Kita kasih naik ada Jujun Situmorang. Silakan Jujun Situmorang. Halo Jujun Situmorang. Halo Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Jujun Situmorang. Oke, nampaknya dia sinyalnya ini nggak jelas. Halo Jujun Situmorang. Halo Bang Edis. Sebentar, nampaknya dia di bawah umur ya. Nanti kalau di bawah umur kita kena ban. Kita kasih naik ada JNL. Silakan JNL. Halo JNL. Ya, halo Shalom, selamat malam. Salam, selamat malam. Nyalakan kamera dulu JNL. Ya baik, saya dari Manado ya, perkenalkan. Oke, silakan Bang. Silakan. Udah kelihatan? Ya, silakan. Kalau dari tadi aku lihat sih itu masalah patung kan? Ya.
Kenalan diri dulu, Pak. Anda dari Oh ya, mana? saya Dari Jack. Nama saya Jeki dari Manado. ya, maksudnya Kristen atau Islam atau bagaimana? Oh, saya Kristen. Oke, silahkan lanjutkan. Ya, umur saya 58 tahun. Bukan umur Saya sih, Pak. suka Ya, lihat silakan. kalian, Edis, dan berbagai juga. Kemarin saya masuk juga di Yusuf PI. Mm-mm. Keren kalian ya, keren. Tapi di dalam Alkitab tidak diajarkan begitu Anda tahu kejadian sampai wahyu harus diperdebatkan. Itu yang mau saya jabarkan malam ini untuk kalian. Kalian sudah baca dari kejadian sampai wahyu, tapi tidak untuk diperdebatkan, itu ingat. Karena isi Alkitab itu bukan untuk didebat oleh siapapun, ya. Terus, Itu aja yang mau saya sampaikan untuk kalian. baik. Boleh saya tanya balik kepada Anda? Iya, kenapa? Oke, baik. Menurut Anda sebagai seorang Kristen, saya tanya dulu, Anda Iya. sudah pernah baca isi Alkitab itu? Ya jelas saya pernah baca Alkitab dong. Dari kejadian sampai wahyu sudah pernah baca? Kalau kejadian sampai wahyu saya tidak baca untuk semua berbolak-balik itu tidak. Tapi saya membaca. Baik. Makanya saya maklum dan Dan saya mengerti. cuma ambil satu, intinya adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran kasih dari umat Kristen. Baik. Mau dia Katolik, dia mau sudah bisa ateis, segala, gantian? pegang Bible, itu. Tadi Saya katanya sudah bisa nggak mau gantian, Anda sekarang- gantian. Silakan Anda mau Sudah menyiar bisa 100 kali, gantian? silakan. Sudah bisa gantian? Itu aja. Ya silakan. Oke. Kalau misalnya dikatakan kepada Anda bahwa di dalam Alkitab itu Tuhan menyuruh manusia untuk menyembah patung, kira-kira menurut Anda bagaimana? Tidak ada. Tidak ada di Itulah alam. yang saya lakukan ini sekarang. Iya, di dalam Alkitab Nah, kita makanya- tidak suruh menyembah patung. Betul, Tapi makanya adat dan tenang istiadat dulu. mereka. Katanya tadi sudah boleh bicara Sejak saya. lahir itu ya Boleh mereka saya biarkan. bicara? Iya kan? Boleh saya bicara? Kalau mereka imannya ke situ biarkan. Biarkan saja. Ya. Kalau mau ditegurkan bukan haknya kita. Penghakiman itu bukan haknya kita manusia. Saya tidak Penghakiman haknya menghakimi. Tuhan. Saya Ya itu tidak menghakimi. ibarat Anda juga tetap menghakimi itu. Menghakiminya Biarkan di mana? Ya, pakai dari ayat ini untuk ya biarkan mereka lah. Biarkan saja. Jadi menurut Anda, kalau ada orang mengatakan Alkitab mengajarkan boleh menyembah patung, biarkan saja. Tidak usah Ya kalau dijawab kita ya. tahu itu tidak bisa, ya kita yakini bahwa itu tidak bisa, tidak bisa. Itu aja. Oke, berarti Jangan menurut kita Anda biarkan saja. Terlalu merasa sok suci sekali. Apakah kita ini udah Saya masuk tidak merasa surga? sok Belum tentu. suci. Ya Saya tidak udah. merasa sok suci. Tidak usah. Tidak Biarkanlah ada saya mereka merasa sok menurut. suci. Karena kalau kita ini mau menyatu dalam, kan di Alkitab itu ada 5. 5 agama juga yang ada di Indonesia itu kita harus satu. Di dalam Alkitab 5 agama. Bukan 5 kepercayaan itu kan ada di situ. Iya, iya. Mau- Tidur sana, tidur sana, tidur. Heran saya dengan orang-orang yang merasa sok suci. Saya tidak merasa sok suci. Saya tidak merasa mau menghakimi, tidak. Tidak ada saya menghakimi. Yang saya katakan hanyalah berhentilah kalian memfitnah isi Alkitab. Bahwasanya di dalam Alkitab tidak ada Tuhan nyuruh nyembah patung. Tetapi kamu tidak sembuh-sembuh. Heran sih kenapa. Di dalam Alkitab itu kan sudah dikatakan ada 5 agama. Makanya pertanyaan dasarnya itu teman-teman, kalau kita mau diskusi agama, simple. Apakah pernah kamu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau tidak pernah, jangan jadi sok-sokan. Gitu loh. Heran. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Madam Yvonne. Ya, silakan Madam Yvonne. Padahal kalau kalian baca ya, di dalam Perjanjian Lama, Elia itu diutus buat apa? Para nabi-nabi itu diutus buat apa? Untuk menyadarkan bangsa Israel yang menyembah patung-patung itu.
Makanya seandainya mereka ini hidup di zaman Elia, di zaman para nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka akan berkata begini, Elia, stop Elia, stop, bentar Elia. Kau jangan menghakimi mereka. Jangan Elia, jangan. Elia, biarkan bangsa Israel menyembah patung. Kita harus menghormati mereka. Kau jangan menghakimi kau. Memang mereka ini ada gila-gilanya memang. Kita ini kasih peringatan, begitu loh. Masih mending kasih peringatan. Kalau Elia waktu pada itu, wah, kau dipotong sama Elia. Oh, gimana? Ya, silakan. Ivon, Madam. Kenalan dulu. Kenalan, Madam Ivon. Bang Edi, saya ini Kristen, Protestan, hidup lahir baru. Dan saya saya setuju dengan Bang Edis, kebenaran itu harus dibicarakan sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Biarlah kita menjadi murid Yesus yang setia, yang hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan 100%. Saya mendukung itu. Patung itu dosa. Itu salah di hadapan Tuhan Yesus. Maju terus Bang Edis. Saya dari North Carolina. Saya North sangat Carolina. senang. Yes, ya jadi kita sama-sama ya tinggal di Amerika. Memang kebenaran itu sakit. Kebenaran itu orang tidak suka kebenaran. Karena orang mau hidup dengan dosa. Mereka mau terus dalam dosa. Jadi kebenaran itu sangat menyakitkan untuk kita semua. Tapi tetaplah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Menjadi pelaku, bukan Ya. Makasih, Bang. Ya, Oke. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Aku Salam turunkan dari ya. Ambon. Oh, Ambon juga. Oke. Makasih, Madam Ivon. Saya turunkan Yes, ya. God bless you. God bless you too. Ya. Coba yuk kita naikkan dulu yang kontra-kontra, yang bela-belain yuk. Teman-teman, tahukah Anda apa yang dilakukan para nabi-nabi terdahulu? Dan pesan di dalam firman Tuhan itu apa? Janganlah engkau turut-turut kebiasaan bangsa itu. Di mana bangsa yang akan dimusnahkan. Bangsa yang dimusnahkan oleh Tuhan Allahmu. Tuh. Janganlah engkau menuruti kebiasaan mereka. Janganlah engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di atas di langit. Baik yang ada di bumi. Baik yang ada di bawah air. Untuk sujud kepadanya. Jangan. Tapi memang gara-gara gak pernah baca isi Alkitab. Ngikutin hawa nafsu. Berat. Ayo, makanya sesekali bacalah isi Alkitab itu. Isi Alkitab itu berbicara mengenai perjuangan para nabi-nabi. Ya, untuk apa? Supaya bangsa Israel jangan jatuh kepada penyembahan berhala. Seperti itu ya. Kita kasih naik. Karena penyembahan dewi-dewi seperti ini teman-teman. Itu sudah terjadi di berbagai macam belahan dunia. Begitu. Orang Israel pun jangan. Begitu. Ya, makanya memang pengaruh pagan Roma ini memang sudah mengakar berurat. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Yares. Ya, silakan Yares. Halo Yares. Halo? Oke. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Kita kasih naik ada Franz. Franz apa ini? Silakan Franz. Ya, halo Franz. Ya, halo Bang, halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan dulu kamera Bang. Sebentar ya. Oke, Iya Bang. silakan Bang. Koros, Kenalan Bang. dulu Bang, Abang Kristen atau Islam atau gimana? Silakan Bang.
Iya, saya orang Batak Protestan, Bang. Oke, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Silakan Bang. Saya mulai dari mana ya? Jadi begini kawan-kawan ya. Jadi Bang Edi sini tadinya kan dia bikin diskusi hanya kepada Muslim. Mm-mm. Jadi kan kita tahu kawan-kawan dia berbicara dalam konteks keimanan yang berbeda. Maksud saya tidak usah diperpanjang lagi lah Bang Edis. Sudah Seharusnya selesai begitu lah. Bang. Ya, sudah selesai seharusnya. Udah Artinya cukup lah begini 3 Bang video Edis. itu sebenarnya. Mm-mm. Kita ini kan kita tahu dunia dan negara sudah membedakan itu. Makanya kita beda dari mereka. Nah, masalahnya kan ada orang oknum-oknum. Saya juga miris melihat sampai Romo ngomongin masalah Kristen Protestan gitu. Yang notabene kan harusnya menjadi juru damai. Jadi konteksnya janganlah kita ikut nimbrung. Pada awalnya Bang Edis tidak pernah mau menaikkan orang Kristen. Itu konteksnya itu jelas. Itu jelas itu. Tetapi pahami dulu, memang konteksnya berbicara lintas agama antara Kristen dan Muslim. Kita tidak tahu semua ini pahamnya apa, saya Protestan ini kan banyak dogmanya. Jadi nggak usah dikomentari lagi lah, saya minta tolonglah sama Bang Edis, sebagai saya orang Batak, saya juga keluarga Katolik, yang membuat menjadi kisruh lah gitu loh Edis. Iya. Dan Makanya kepada fokusnya teman-teman Katolik, udah saya bikin bahkan diskusinya itu Bang. Tuh. Tapi tetap saja iya, masih iya. kayaknya belum puas gitu bahas yang kemarin. Jadi kepada saudara-saudara Katolik juga nggak usah lah naik-naik lagi, berdebat lagi. Mm-mm. Ya masalah iman kita bagaimana kita mengimani Alkitab ya sudahlah. Memang Yang jelas pesan kita begini Bang. Kau mau sembah patung terserah, itu betul, urusanmu. Tetapi betul. jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh itu. Begitu. Iya, itu Jangan poinnya sih. jangan kau kotori nama Tuhan Yesus, jangan kau fitnah Tuhan Yesus mengajari sembah patung. Memang Iya, terkutuk segala sampai keturunanmu kalau lakukan itu, betul? betul. Iya, seperti itu. Jangan kau bawa-bawa nama Yesus untuk sembah-sembah patung itu, seperti itu. Betul. Jadi saya berharap mulai malam inilah Bang Edis ya, jangan bikin saya beberapa hari ngikut diskusi Bang Edis ini jadi agak kurang ini, gak jadi lari ke topik lain gitu kan, yang tadinya kepada Muslim kok sekarang menjadi kita yang berdebat. Jadi saya pikir sudahilah. Oke. Itu loh Bang. Iya Bang. Minta Semoga tolong Bang, lah. semoga tidak ada lagi yang naik ke sini mau ngajak bahas itu. Karena sebenarnya sudah saya tutup kan kemarin sudah saya bilang cukup 3 hari saja menjawab mereka. Setelah itu kita normal kembali. Tapi masih saja mereka naik Bang. Begitu. Iya, saya juga menyesalkan RK ini gitu loh. Maksudnya kan konteksnya kita berbeda. Kalau kita sesat menyesatkan di sini, yang jelas di luar konteks daripada keimanan kita itu adalah bidat, kan begitu, Le. Betul. Itu jelas. Bukan hanya yang ini, mungkin binatang aja ngomongin kita itu sesat gitu loh. Tetapi apakah kita mau sesat-mesatkan di dunia maya ini, kan nggak begitu Bang. Iya. Gitu loh. Oke lah, Jadi baik ya Bang ya. Kita ya, fokus aja lah ya diskusi dengan tetangga sebelah ya. iya itu Bang, begitu Bang. Oke, Baik Bang. terima kasih. Terima kasih. Saya turunkan ya. Ya. Ya teman-teman ya, cobalah ya. Saya ingin mencoba fokus kembali. Janganlah coba pancing-pancing lagi. Nanti giliran diturutin salah. Kurang bagaimana coba saya. Kan seperti tujuan awal kita, teman-teman. Kita mau diskusi, menjawab, mengcounter, ya kan, dari para pendebat-pendebat atau para polemikus Islam. Ketika mereka bilang begini, kita mau jawab nih, begitu. Ya, jadi janganlah teman-teman membuat satu situasi yang akhirnya malah mengarah-arah, memancing-mancing ke arah ke sana, begitu.
Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Goklas Marbun. Ya, silakan Goklas Marbun. Soalnya penonton-penontonnya ini jadi hilang ini, yang Ahmad, kemudian Afriansyah, kemudian Muhammad, Faisal. Jadi hilang semua nama-nama yang seperti itu. Padahal channel saya ini pengennya dikotongkrongin oleh umat muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Abang Kristen atau Islam? Aku Kristen Bang. Izin Bang, aku tadi naik pas diskusi yang di menyembah patung itu. Aku tadi Oke, meminta tapi sudah di situ. kita Jadi, tutup lah itu, Bang. izin Bang, kalau bisa diberikan sedikit. Aku cuma berikan penjelasannya aja sih. Kalau Oke, bisa silakan, diterima Bang. nanti kan. Silakan, Bang. Bukan Silakan. komplit gitu. Silakan. Jadi kurasa yang dari Katolik itu yang menyembah patung yang bilang itu, yang dilarang adalah penyembahan kepada selain Tuhan mungkin ya. Bukan sekedar keberadaan patungnya, namun Alkitab juga sangat keras memperingati manusia agar tidak jatuh kepada penyembahan gambar, pemberian kuasa kan Bang, ilahi atau benda lah. Ya. Atau menjadikan simbol lebih penting daripada Tuhan kan Bang. Jadi di Alkitab Keluaran Musa kan menerima perintah Bang, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya katanya. Yang waktu di mana ya? Yang waktu bentar Bang, ada ayatnya di Bilangan, ini di Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetap hidup. Itu di Bilangan 21 ayat 9. Lalu peristiwa ini sering dipakai dalam pembahasan tentang patung atau simbol pada Alkitab karena Tuhan memberi perintah langsung kepada Musa membuat simbol bentuk ular waktu itu. Nah, menariknya di kemudian hari bangsa Israel malah menyembah ular tembaga itu. Akhirnya Raja Hizkia waktu itu menghancurkan karena sudah menjadi berhala, ya kan Bang? Itulah yang Nah. terjadi sekarang kepada si yang tadi datang tadi itu, Bang. Itu ya. Ya, Itu mereka memang harus dipaham itu Ya. betul. Mereka sudah Itu sujud memang menyembah dihancurkan kepada patung itu. karena sudah dianggap menjadikan Tuhan yang lain gitu, jadi berhala. Nah dari sini sebenarnya banyak orang yang bisa menarik kesimpulan ya, benda atau simbol bisa dipakai sebagai pengingat untuk kerasa Bukan untuk untuk kesimpulan disembah. bukan untuk disembah. Bukan untuk disembah, Tetapi bukan untuk dikultuskan, bukan untuk Nah, ya. diangkat-angkat, dibopong-bopong. Ya Ya. kan, inilah dihormati begitu. Sebenarnya saya tahu, Bang, itu sebenarnya adalah pebisnis patung, Bang. Jadi pebisnis patung ini memang akan supaya lancar terus bisnis patungnya ini, ya memang harus begitu, Bang. Iya. Oke lah, Bang ya. Kan Kita kasih kesempatan Nah, ya sedikit pada lagi, yang lain Bang. ya. Sedikit lagi, tetapi ketika hati manusia mulai memberi penyembahan kepada benda itu, Alkitab menganggapnya sebagai berhala, itu dia. Iya. Baik. Oke, Bang ya. Oke, tutup aja Bang. Oke, terima kasih Bang, terima kasih. Ya, semoga dengan pengertian-pengertian seperti ini orang-orang itu sadar ya. Kalau dikasih tahu itu ya denger gitu loh. Apalagi Anda nggak pernah baca Alkitab, apalagi Anda itu cuman sudah didoktrin-doktrin saja. Pokoknya cuman kita yang masuk surga. Ya, ayo ya. Ingat omongan saya, yang masuk, yang diselamatkan itu bukan Protestan, bukan Katolik, bukan. Yang diselamatkan itu adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang diperintahkannya. Itu yang diselamatkan.
Kita kasih yang berikutnya ada kita kasih naik ada Luis Hareva. Silakan Luis Hareva. Oke, Luis Hareva nampaknya sudah tidak ada. Ini udah mau jam 1 teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman? Karena sudah mau jam 1, bagaimana? Kita rehat aja dulu ya. Karena ini tadi juga kita siarannya sudah jam setengah 12 malam ya kita siarannya. Jadi ya kita rehat dulu aja lah ya. Kita besok mulai normal kembali. Mohon maaf teman-teman, hari ini tadi saya siarannya sudah sampai jam 11 setengah 12. Jadi kita lanjutkan besok lagi saya dulu. Kita rehat dulu ya. Semoga teman-teman ini ya, semoga teman-teman besok kita sudah normal kembali lah ya. Kita kembali lagi nih seperti ini. Diskusi antara Islam dan Kristen, kita membangun satu diskusi yang baik, perdebatan diskusi yang baik. Debat boleh, diskusi boleh, tetapi tidak boleh kita ini malah jadi ajang maki-memaki begitu. Debatnya atau diskusinya itu dalam hal konteks-konteks apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang Islam kepada Alkitab begitu loh. Karena masih banyak saja orang-orang Islam tertentu ya, nggak semua ya, orang-orang Islam tertentu yang di media sosial mengatakan ya seperti itulah ya, Yesus adalah Muslim. Contoh-contohnya kayak begini loh, saya kasih contoh sama teman-temannya. Ini masih dilakukan teman-teman. Saya baru dikirimi gambar, dikirimi ini sama seorang penonton ya, sama teman kita ini. Coba ini bukan nggak? Ini nih, saya balikin dulu gambar saya ya. Jadi gerakan-gerakan mereka ini sudah semakin masif teman-teman. Nah ini, kelihatan kan? Lihat ya, kelihatan tuh. Do you know ya, tuh lihat tuh, Muslims love Jesus, lihat tuh kan. Ini kayak gini. Nah, seperti ini yang kita jawab teman-teman. Jadi kita kembalikanlah channel kita ini kepada fungsinya yang semula, yaitu untuk menjawab dan mengcounter apa yang diperbuat oleh orang-orang Islam kelompok tertentu ya. Kita tidak bilang semua. Kelompok tertentu dari mereka memang melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini yang akan kita fokuskan kembali mulai besok lah ya, mulai hari Senin. Gitulah ya teman-teman ya. Semoga kita sudah mulai normal kembali hari Senin ini. Jadi teman-teman sampai jumpa kembali hari Senin. Selamat beristirahat, sudah jam 1 pagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Kalau untuk masalah CF, aku sih lagi berusaha buat untuk nyari dia.